Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meta Huljana, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual dengan tema visi guru penggerak. Untuk menyusun visi guru penggerak, kita bisa menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inti dari inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal-hal baik yang telah ada di sekolah untuk mencari cara mempertahankan dan meningkatkannya untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk bisa menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Apakah metode Bagja itu? Mari kita bahas satu-satu. Metode Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Langkah pertama, B. Buat pertanyaan utama. Intinya berisi pertanyaan yang akan menentukan arah penyelidikan, kekuatan, potensi, ataupun peluang. A. Ambil pelajaran. Maksudnya adalah menyusun pertanyaan positif untuk menemukanali kekuatan, potensi, peluang lewat penyelidikan. G. Gali mimpi. Maksudnya adalah berupa narasi kalimat ideal bila mana inisiatif terwujud dengan membayangkan dan menggambarkan masa depan. J. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah sederhana yang dapat segera dilakukan. A. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, menyelaraskan interaksi setiap unsur yang ada. Berikut ini adalah visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya generasi yang berbudaya dan berkarakter sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran untuk menumbuhkan semangat religius, kreatif, dan mandiri pada peserta didik. Adapun tahapan Bagja yang saya buat, yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya terdiri dari bagaimana cara menumbuhkan semangat religius, kreatif, dan mandiri pada peserta didik. Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari referensi dan praktik baik tentang cara menumbuhkan semangat religius, kreatif, dan mandiri peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Mengidentifikasi karakteristik peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Tahap yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya terdiri dari 1. Siapakah guru yang ahli dalam bidang teknologi atau yang selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? 2. Teknologi pembelajaran apa saja yang digunakannya? Dan pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana cara memilih media teknologi yang tepat agar dapat menumbuhkan semangat religius, kreatif, dan mandiri pada peserta didik. Jadi, tindakan atau penyelidikan yang harus dilakukan adalah 1. Mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi. 2. Mencari referensi media teknologi yang dapat dijadikan rujukan dalam menumbuhkan semangat religius, kreatif, dan mandiri pada peserta didik.
Tahap ketiga adalah gali mimpi. Jadi ada 3 pertanyaan yang digunakan untuk menggali mimpi. Yang pertama, apakah dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran dapat menumbuhkan semangat religius, kreatif, dan mandiri pada peserta didik? 2. Bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada semua guru yang ada di sekolah? Dan yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar? Dan tindakan atau penyelidikan yang dilakukan adalah membuat lembar kerja observasi tentang semangat religius, kreatif, dan mandiri. 2. Berkolaborasi bersama tim teaching untuk melaksanakan pembelajaran yang berbasis teknologi. Dan yang ketiga, mencari referensi mengenai dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang-orang yang berkompeten mengenai hal tersebut. Tahap yang keempat adalah jabarkan rencana. Adapun pertanyaannya sebagai berikut. 1. Apakah langkah-langkah untuk membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? 2. Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Dan yang ketiga, bagaimana usaha menjaga konsistensi pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas. Lalu, tindakan atau penyelidikan yang dilakukan, hal yang pertama adalah mendesain perangkat pembelajaran, menyusun LKPD dan instrumen penilaian. Langkah atau tindakan yang kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran. Dan tindakan yang ketiga adalah memberikan reward pada peserta didik yang memiliki semangat religius, kreatif, dan mandiri. Dan tahap yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan? Tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, mengajak untuk memonitor pembelajaran yang saya lakukan, kepala sekolah 1 bulan sekali, rekan sejawat 2 minggu sekali, dan berkomunikasi dengan teman sejawat untuk melakukan refleksi agar tercipta pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bakja. Semoga membawa perubahan yang lebih baik dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.